Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang the articles a, an, and the. Jadi, di dalam bahasa Inggris, articles ada 3 macam. Ada a, ada an, dan juga ada the. Sebelum kita belajar tentang a dan an serta the, ada yang harus terlebih dahulu diingat sama anak-anak, yaitu tentang huruf. Huruf terdiri atas 2 macam. Ada vowel, yang artinya huruf vokal. Huruf vokal ada 5 ya. Ada A, I, U, E, O. Lalu yang kedua ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain dari huruf A, I, U, E, O, maka kita sebut dengan huruf konsonan. Huruf konsonan ada apa saja? Ada B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dan ini adalah huruf konsonan. Huruf vokal dan huruf konsonan nanti akan berhubungan dengan artikel e dan en. Jadi, anak-anak harus ingat, A, I, U, E, O tadi termasuk huruf apa? Huruf vokal. Huruf vokal jumlahnya hanya ada 5. Sisanya dari huruf yang 5 ini adalah huruf konsonan. Di sini kita bahas terlebih dahulu artikel dari e dan en. E dan en memiliki arti yang sama. E artinya sebuah jika untuk benda. E artinya seekor jika untuk hewan, dan e artinya seorang jika untuk orang. Artikel e ini akan digunakan pada huruf konsonan. Jadi huruf konsonan menggunakan artikel apa? E. Lalu ada en. En artinya juga sama dengan artikel e. En artinya sebuah jika untuk benda, seekor jika untuk hewan, dan en artinya seorang jika untuk orang. Lalu artikel ini akan digunakan pada huruf vokal. Huruf vokal tadi ada berapa? Ada 5 macam. Ada A, I, U, E, O. A, I, U, E, O atau yang kita sebut dengan huruf vokal akan menggunakan artikel en. Paham ya? Di sini ada example atau kosakata. Example-nya itu adalah contoh. Contohnya itu berupa kosakata. Nanti dari kosakata ini kita akan coba menggunakan mana yang harus menggunakan e, mana yang harus menggunakan en. Tergantung dari huruf awal di kosakata yang ada. Pertama ada kosakata teacher. Lihat huruf awalnya atau huruf depannya. Huruf awalnya atau huruf depannya adalah huruf T. Teacher, depannya huruf T. Huruf T tadi merupakan huruf apa? Huruf T itu huruf konsonan. Huruf konsonan harus menggunakan artikel apa? Artikel e. Maka di sini kita menggunakan artikel e. Kenapa? Karena huruf depannya huruf T yang merupakan huruf konsonan. Huruf konsonan tadi menggunakan artikel apa? Artikel e. Teacher artinya apa? Guru. Guru merupakan orang. Maka e-nya artinya adalah seorang. Seorang apa? A teacher, seorang guru. Lalu kosakata berikutnya ada student. Huruf depannya apa? Student. Huruf depannya huruf S. Huruf S juga merupakan huruf konsonan. Huruf S juga merupakan huruf apa? Konsonan. Dan huruf konsonan menggunakan artikel e. Menggunakan artikel e. Maka di sini kita gunakan e lagi. A student. Student artinya apa? Murid. Karena murid adalah orang, maka e-nya artinya adalah seorang. A student artinya seorang murid.
Lalu ada kosakata di bawahnya student, ada kosakata a class. Lihat, huruf depannya atau huruf awalnya adalah huruf O. A class, huruf depannya atau huruf awalnya adalah huruf O. Huruf O merupakan huruf vokal. O termasuk huruf vokal. Maka menggunakan artikel en. Maka di sini kita isi dengan en. An oculist. Ada yang tahu artinya oculist? Artinya adalah dokter mata. Karena dokter mata merupakan orang, maka an-nya artinya adalah seorang. An oculist, seorang dokter mata. Jadi semua tergantung kosakatanya. Kosakatanya berhubungan sama apa? Kalau misalnya kosakatanya berhubungan sama orang, maka e dan en-nya artinya seorang. Tapi ketika kosakatanya berhubungan sama benda seperti bag dan umbrella, bag adalah tas dan umbrella adalah payung. Bag dan umbrella merupakan benda, maka e dan en-nya artinya adalah sebuah. Ketika e dan en-nya bertemu dengan hewan seperti elephant dan bird, maka e dan en-nya nanti artinya adalah seekor. Sekarang kita lanjut ya. Dari kosakata bag. Lihat bag. Huruf depannya apa? B. B termasuk huruf apa? Huruf konsonan. Dan huruf konsonan menggunakan artikel e. Berarti di sini kita isi e ya. A bag. A bag. Bag artinya tas. Tas adalah benda. Maka e-nya artinya sebuah. A bag, sebuah tas. Lalu ada umbrella, depannya huruf U. Dan huruf U termasuk huruf vokal. Lihat, huruf U termasuk huruf vokal. Maka huruf vokal menggunakan artikel en. Berarti di sini jadinya an umbrella. Kenapa menggunakan en? Karena huruf depannya U yang termasuk huruf vokal. Umbrella artinya payung dan payung merupakan benda. Maka en-nya artinya adalah sebuah. An umbrella artinya sebuah payung. Lalu di sini ada elephant. Huruf depannya atau huruf awalnya adalah huruf E. Huruf E juga termasuk huruf vokal. Huruf E termasuk huruf vokal. Dan huruf vokal menggunakan artikel en. Berarti di sini elephant-nya kita gunakan en. Elephant artinya gajah. Karena gajah merupakan hewan, maka en-nya artinya adalah seekor. An elephant. Seekor gajah. Lalu di sini ada bird. Bird artinya burung. Huruf depannya huruf B. Karena huruf B termasuk huruf konsonan, dan huruf konsonan itu menggunakan artikel e, maka bird kita isi dengan e. A bird. Bird artinya burung, dan burung merupakan hewan. Maka e-nya artinya adalah seekor. A bird, seekor burung. Lalu ada orange, ada watermelon yang merupakan buah. Maka e-nya dan en-nya nanti artinya sebuah. Orange. Huruf depannya apa? O. O termasuk huruf vokal. Maka menggunakan artikel en. Huruf vokal tadi menggunakan artikel en. Maka di sini orange-nya kita isikan dengan en. An orange. Orange merupakan buah. Maka en-nya artinya bukan seekor, bukan seorang, tapi artinya sebuah. An orange. Sebuah jeruk. Lalu ada watermelon, huruf W. Watermelon yang huruf depannya atau huruf awalnya adalah huruf W. Maaf, saya review lagi. Watermelon yang artinya semangka, huruf depannya adalah huruf
W, maka kita lihat huruf W ini termasuk huruf apa? Huruf W ini termasuk huruf konsonan. Maka menggunakan artikel e. Watermelon. Watermelon adalah buah, maka e-nya artinya adalah sebuah. Watermelon artinya sebuah semangka. Lalu setelah kita mempelajari artikel e dan en, kita akan bahas tentang artikel de. De, we use de for the specific nouns. Ada yang tahu artinya apa? We, kita, use, menggunakan de. De itu apa? Artikel untuk spesifik benda. Spesifik nouns. Untuk menghususkan sebuah benda. Atau lebih tepatnya, jika bendanya khusus atau bendanya spesifik, maka kita menggunakan artikel de. Spesifik itu artinya khusus. Dan nouns artinya adalah kata benda atau nouns merupakan benda. Terus yang perlu diingat lagi, we use the, kita menggunakan the ketika apa? Kita menggunakan the in second sentence. Second itu artinya kedua. Sentence itu kalimat, di dalam kalimat kedua. In itu artinya di dalam, second sentence artinya di dalam kalimat kedua. Kalimat yang kedua. Jadi sekali lagi yang perlu anak-anak ingat, we use the for the specific nouns. Untuk menghususkan sebuah benda atau sesuatu, untuk lebih menyebutkan secara spesifik atau lebih menyebutkan secara khusus, maka kita menggunakan artikel the. Dan yang perlu diingat, the digunakan di second sentence. Itu yang perlu diingat, di kalimat kedua, bukan di kalimat awal. Contohnya lihat ya. Contoh pertama ada kalimat there are a lion and an elephant at the zoo. Titik. Ini adalah kalimat pertama. Miss review lagi. There are a lion. Tahu nggak kenapa di sini menggunakan a? Lionnya. Lion itu apa sih? Singa. Huruf depannya L. Karena huruf depannya L yang merupakan huruf konsonan, maka menggunakan e. Lalu di sini ada elephant, huruf depannya huruf E yang merupakan huruf vokal, maka menggunakan artikel en. Tapi yang harus diperhatikan benar-benar, di sini kalimat there are a lion, there are itu artinya ada a lion, ada seekor singa, and an elephant, dan seekor gajah, at the zoo, di kebun binatang, merupakan kalimat pertama. Titik tuh. Ada tanda titiknya yang menunjukkan ini kalimat pertama. Lalu ada kalimat kedua di bawahnya, sambungannya. Lion, it's a scary. Singanya menakutkan. Kenapa dibilang menakutkan? Karena singa binatang yang buas. Karena ini merupakan kalimat kedua, berarti kita menggunakan artikel apa? Lion is a scary. Lion is a scary merupakan kalimat keberapa? Kedua dari kalimat there are a lion and an elephant at the zoo. Maaf, saya ulangin sekali lagi. A lion is a scary merupakan kalimat kedua dari kalimat there are a lion and an elephant at the zoo. Selain itu, lionnya kita sebutkan secara khusus. Kenapa khusus? Karena kita menunjukkan hanya ke lion, bukan ke elephant. Jadi ini dikhususkan atau dispesifikan. Maka di sini kita menggunakan artikel the. Sekali lagi, kenapa menggunakan artikel the? Karena kalimat lion is a scary adalah kalimat kedua.
Karena kalimat pertamanya ini tadi, there are a lion and an elephant at the zoo. Terus di sini yang disebutkan secara khusus adalah lion-nya, bukan elephant-nya. Ini disebutkan secara khusus, dikhususkan atau dispesifikan. Maka ini kita gunakan artikel the. Paham ya? Kenapa menggunakan artikel the? Karena tadi ada dua alasan. Lion is scary ada di kalimat kedua, lalu lion-nya yang disebutkan itu ternyata disebutkan secara khusus. Kenapa dikhususkan? Karena yang tadinya ada dua binatang di dalam zoo atau di dalam kebun binatang, ternyata yang disebutkan secara khusus hanya lion. Maka di sini kita gunakan artikel the. Nah, di sini ada contoh yang sudah berbentuk sentence atau kalimat, mana yang harus menggunakan artikel mana yang harus menggunakan artikel an, dan mana yang harus menggunakan artikel the. Atau kita bisa gunakannya berbarengan, tapi dengan syarat kita lihat dulu kalimat keberapa. Pertama apa kalimat kedua untuk the. Karena dan an ini biasanya digunakan di kalimat awal atau first sentence. Ini di kalimat pertama ya, dan an. Lalu the ada di kalimat kedua. Sini saya tandai ulang kalimat pertama untuk dan an, kalimat kedua untuk artikel the. Paham ya? Sekali lagi saya review, dan an digunakan biasanya pada kalimat pertama, dan the biasanya digunakan pada kalimat kedua. Lihat baik-baik kalimatnya. I have, yang the number one, nomor 1, I have a candy and titik-titik orange. Titik di sini nih. Miss tandain titik ya. Berarti ini hanya satu kalimat dan merupakan kalimat awal. Berarti kalau kalimat pertama atau kalimat awal, kita hanya menggunakan artikel atau an, tidak menggunakan artikel the. Untuk sementara kita tidak menggunakan artikel the. Lihat baik-baik, berarti kita menggunakan di antara dan an karena adanya hanya satu kalimat dan merupakan kalimat awal. I have a candy. Kenapa pakai Karena huruf depannya C yang merupakan huruf konsonan. Kita lihat orange. O merupakan huruf apa? Vokal dari A, I, U, E, O. Ingetin, A, I, U, E, O menggunakan artikel an. Maka di sini kita isi an orange. Paham ya? Jadi I have a candy and an orange artinya saya memiliki sebuah permen, artinya sebuah permen, dan sebuah jeruk. Karena di sini bukan merupakan hewan atau bukan merupakan orang. Jadi artinya bukan seorang, bukan artinya juga bukan seekor. Tapi dan an-nya artinya adalah sebuah. Sebuah untuk candy, sebuah permen, dan an orange sebuah untuk jeruk. Paham ya? Lalu lihat di nomor 2, I am watching the dancer. Saya sedang menonton dancer atau sedang menyaksikan penari itu. Lihat, I'm watching the dancer ada di kalimat keberapa? Nih, ada titik. Berarti ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Ya, bisa tandain di sini. Angka 1. Berarti yang menunjukkan kalimat pertama. I'm watching the dancer adalah kalimat pertama atau first sentence. Terus di sini titik. Terus dikhususkan atau dispesifikan. Yang disebutkan hanya dancernya saja. Artinya dancer apa? Penari. Penarinya dance beautifully. Menari dengan indah. Karena yang disebutkan secara spesifik hanya dancer, maka tahu dong kita harus menggunakan artikel apa? Artikel the. Kenapa gunakan artikel the? Karena pertama, kalimat the dancer ada di kalimat kedua. Dancer dance beautifully itu ada di kalimat kedua. Nah, saya review lagi ya. I'm watching the dancer adalah kalimat pertama. Titik. Tuh. Ini menunjukkan kalimat pertamanya. Lalu dancer
dance beautifully adalah kalimat kedua. Karena kalimat kedua kita hanya boleh menggunakan artikel the. Dan kenapa menggunakan artikel the lagi? Karena yang disebutkan secara khususnya adalah penarinya, dancer-nya. Berarti di sini the dancer dance beautifully, menari dengan indah. Penarinya menari dengan indah. Lihat di nomor 3, we are planting. Ada yang tahu artinya planting? Menanam atau bercocok tanam. Menanam atau bercocok tanam. We are planting in titik-titik garden. Titik. Ini berarti kalimat pertama. Ini kalimat pertamanya. Lalu titik-titik lagi, garden is large. Garden apa sih artinya? Garden artinya kebun. Kebunnya large, luas, ya. Berarti garden is large adalah kalimat kedua. Karena we are planting in titik-titik garden merupakan kalimat pertama nih. Kalimat pertama kita menggunakan artikel apa? E dan en. Maka di sini kita tinggal memilih mana ya yang untuk garden kita harus pakai artikel apa? E apa en? Tergantung huruf depannya garden. Lihat huruf depannya nak. Huruf depannya garden adalah huruf G. G merupakan huruf apa? Konsonan. Ya. Jadi yang bukan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O kan biasanya menggunakan en nih. Jadi yang bukan A, I, U, E, O kita gunakan artikel E. Berarti di sini kita isi dengan E. We are planting in a garden. Kita bercocok tanam di sebuah kebun. Titik. Ini kalimat pertama. Kalimat pertama tadi hanya boleh menggunakan e dan en. Paham ya? Terus kalimat kedua berarti kita harus menggunakan the. Kenapa? Karena garden is a large adalah kalimat kedua. Lalu yang disebutkan secara khusus adalah gardennya saja. Kebunnya large, luas. Berarti di sini the. The garden is large. Lihat lagi di kalimat terakhir, kalimat keempat. There is titik-titik eraser in my pencil case. Ada titiknya tadi, berarti ini menunjukkan kalimat pertama. Berarti kalau kalimat pertama hanya bisa gunakan artikel di antara e atau en. Itu tergantung huruf yang ada di kosakatanya eraser. Huruf depannya apa? Huruf depannya eraser. Nah, kita lihat huruf depannya eraser apa? Huruf E. Tuh, huruf E ya. Berarti E ini termasuk A, I, U, E, O atau termasuk huruf vokal yang harus menggunakan artikel en. Jadi kenapa menggunakan en? Karena there is eraser in my pencil. Kenapa menggunakan en? Karena there is eraser in my pencil case ada di kalimat pertama. Kalimat pertama harus menggunakan artikel e dan en. Dan di sini kita tinggal milih mana ya yang untuk eraser harus pakai e atau en. Kita milihnya melihat dengan huruf depannya eraser. Huruf depannya eraser, huruf depannya huruf e. Dan ini merupakan huruf vokal. Jadi menggunakan en. Paham ya? Lalu ada kalimat keduanya. Nih, ada titik-titik. Terus yang disebutkan secara khusus apanya? Pencil case-nya. Pencil case is green. Tempat pensilnya warna hijau. Pencil case is green adalah kalimat kedua. Lalu kalimat kedua berarti hanya boleh menggunakan the. Kenapa menggunakan the? Karena juga yang disebutkan secara khusus adalah tempat pensilnya. Kan tadi ada dua benda di dalam kalimat. Ada bendanya, ada apa saja? Ada eraser, ada pensil case. Tapi yang disebutkan secara khusus ternyata hanya pensil case. Maka di sini kita harus menggunakan the. Paham ya? Jadi nanti ada 10 soal yang harus anak-anak kerjakan yang berhubungan dengan artikel e, en, dan juga the. Sekian.